Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, anak-anakku sekalian, murid-murid kelas 10 TBSM maupun kelas 10 PKM SMK PGRI Nurul Ihsan yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi pada pagi hari ini dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Materi kita pada pagi hari ini yaitu memahami makna Asmaul Husna, Al-Matin, Al-Jami', Al-Adl, dan Al-Akhir. Al-Matin, makna dari Al-Matin artinya adalah yang maha kukuh. Allah Subhanahu wa ta'ala maha sempurna dalam kekuatan dan kekukuhannya, kekukuhan dalam prinsip sifat-sifatnya, kekukuhan dalam segala kekuatannya. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghendaki sesuatu pada orang manusia, maka sesuatu itu akan terjadi tanpa ada yang mampu untuk menghalang-halanginya. Allah ingin menjadikan seseorang menjadi kaya, maka tidak ada orang yang mampu menghalang-halanginya. Begitu pula ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menjatuhkan orang yang kuat, ingin menjatuhkan orang yang berkuasa, maka Allah bisa melakukannya dan tidak ada manusia yang bisa menghalang-halangi keinginan Allah tersebut. Teladan yang bisa kita ikuti dari sifat Al-Matin adalah kita dalam melakukan sesuatu harus istiqomah dan sungguh-sungguh. Dalam ibadah, dalam bekerja, dalam belajar, semuanya harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan tidak ada yang bisa menghalang-halangi kita. Kita harus memiliki keyakinan dan kepercayaan diri yang kuat. Jangan sampai kita merasa tidak pede, merasa tidak mampu untuk mengerjakan sesuatu, tapi kita yakini kita mampu untuk mengerjakannya. Kita berikhtiar semaksimal mungkin, kemudian kita pasrahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak doa kepadanya. Kemudian sifat Asmaul Husna Al-Jami'. Al-Jami' artinya adalah maha mengumpulkan atau menghimpun. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengumpulkan atau menghimpun segala sesuatu yang terserak dimanapun Allah berkehendak. Beragam suku bangsa telah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bumi ini. Berbagai macam warna kulit, berbagai macam suku, semuanya ada di atas permukaan bumi ini. Dan nanti kelak mereka juga akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar. Mulai dari zaman Nabi Adam, manusia pertama, sampai nanti manusia terakhir di bumi ini, semuanya akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar, dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas segala macam amal perbuatan mereka selama hidup di dunia. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah bentuk Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan segala macam makhluknya, baik berupa binatang dan lain sebagainya. Allah mengumpulkan binatang di darat, maupun Allah mengumpulkan binatang-binatang di lautan, maupun Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan binatang-binatang di udara, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan binatang-binatang dimanapun saja Allah berkehendak. Begitu pula dengan manusia. Kita lihat contohnya ketika musim haji, berbagai jenis suku, agama, suku, ras, dan bangsa di seluruh dunia semuanya berkumpul di Mekah Al-Mukarramah untuk melaksanakan ibadah haji. Teladan yang bisa kita ikuti dari Al-Jami' adalah sifat toleransi dan mau menerima segala macam perbedaan. Kemudian Al-Adl. Al-Adl artinya adalah maha adil. Keadilan Allah sifatnya mutlak, tidak dipengaruhi oleh siapapun dan apapun. Keadilan Allah didasari dengan ilmu Allah yang maha luas. Allah tahu mana yang terbaik untuk hamba-hambanya. Allah tahu mana yang terbaik untuk kita semua.
Dan keadilan Allah Subhanahu wa taala selalu disertai dengan sifat kasih sayang Allah. Allah Maha memberikan balasan bagi orang yang berbuat maksiat, tapi Allah Maha pengampun bagi orang yang mau bertaubat. Keadilan Allah kita lihat pada gambar berikut ini. Kita lihat ada hewan buas yang kuat memangsa yang lemah. Dan di sini juga ada gambar yang kuat membantu yang lemah. Maka apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kedua gambar tersebut? Apakah ada keadilan Allah di dalam kedua gambar tersebut? Kita lihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya beraneka ragam dengan berbagai fungsi dan kedudukannya. Dari kedua gambar ini kita lihat keadilan Allah. Allah menciptakan hewan, ada yang kuat dan ada yang lemah. Allah menciptakan singa, dan singa diberikan makan oleh Allah dengan hewan-hewan yang bisa dimakannya seperti kerbau dan lain sebagainya. Dan juga pada gambar yang kedua, Allah menciptakan manusia, ada yang kaya, ada yang miskin, sehingga orang yang miskin mampu membantu yang kaya dan yang kaya mampu membantu yang miskin pula, tapi dengan bantuan yang berbeda. Yang kaya membantu yang miskin dengan hartanya, yang miskin membantu yang kaya dengan tenaganya. Kemudian teladan yang bisa kita ikuti dari al-adl adalah bersifat adil pada diri sendiri maupun orang lain. Bersifat adil pada diri sendiri artinya kita memperlakukan diri kita ini secara adil. Ketika kita sakit, kita berobat. Ketika kita sehat, kita beraktivitas dan bekerja sebagaimana biasanya. Kemudian kita juga bersifat adil pada diri kita dengan cara kita tidak melakukan hal-hal yang bisa membahayakan diri kita, sehingga diri kita selalu merasa aman. Begitu pula kita bersifat adil pada orang lain dengan cara kita memperlakukan orang lain dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsi kita masing-masing. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang benar kita katakan benar, dan yang salah kita katakan salah. Itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, bentuk daripada sifat adil. Dan kemudian berbuat sesuatu sesuai tugas dan kemampuannya. Seorang guru, dia akan bertugas untuk mendidik anak-anak murid-muridnya. Orang tua bertugas untuk merawat anak-anaknya. Mari kita lihat gambar berikut ini. Kita lihat ada seorang ibu yang sedang menyuapi anaknya makan. Maka di sini tugas seorang ibu adalah merawat anaknya, dan tugas seorang anak adalah nanti berbakti kepada orang tuanya. Tatkala orang tuanya sudah lemah, maka tugas si anak adalah berbakti pada orang tuanya. Di sini seorang guru mendidik murid-muridnya dengan benar, dan seorang murid dia harus mentaati segala macam tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya. Dan pada pekerjaan pula, di sini kita lihat seorang polisi bertugas mengatur lalu lintas, dan para pengguna jalan mereka mentaati aturan-aturan dari bapak polisi tersebut. Disinilah kita melihat keadilan Allah Subhanahu wa taala, dan keadilan yang bisa kita teladani dari sifat adilnya Allah Subhanahu wa taala. Kita berperilaku, kita berbuat sesuai dengan tugas kita masing-masing. Kemudian al-akhir. Al-akhir artinya adalah yang maha akhir, tidak ada sesuatu pun setelah Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada di bumi ini akan hancur binasa. Yang tersisa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Secara zat dan tabiat, seluruh makhluk ciptaan Allah adalah fana, tidak kekal. Sekuat apapun manusia, dia tidak kekal. Sekuat apapun bangunan di muka bumi ini, itu juga tidak kekal dan pasti bisa hancur. Kita lihat di sini gambar orang yang sudah tua dan gambar bangunan-bangunan yang runtuh. Maka pelajaran yang bisa kita ambil dari gambar-gambar tersebut adalah segala bentuk kekuatan manusia akan berakhir ketika dia sudah tua atau dia telah mati. Dan segala
bentuk kekuatan di bumi ini akan ada akhirnya. Sekuat apapun bangunan, sebesar apapun kerajaan, pasti akan ada akhirnya. Teladan yang bisa kita ikuti dari sifat al-akhir adalah menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya tujuan hidup kita. Jangan sampai kita berbuat sesuatu dengan tujuan duniawiyah, tapi kita berbuat sesuatu dengan tujuan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak sombong atas segala kekuatan dan kekayaan yang kita miliki, karena semua kekuatan dan kekayaan tersebut hanyalah titipan dari Allah dan nanti akan diambil kembali oleh Allah. Tidak ada yang bisa kita bawa ke alam kubur. Berhati-hati pada setiap perbuatan kita di dunia, karena semua perbuatan kita akan kembali dan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita lakukan di dunia ini nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Saat kita berbuat zalim kepada orang lain, maka nanti Allah akan menuntut orang yang berbuat zalim tersebut. Kesimpulannya, Al-Matin artinya adalah maha kukuh. Al-Jami' artinya adalah maha mengumpulkan dan menghimpun. Al-Adl artinya maha adil. Al-Akhir adalah yang maha akhir. Alhamdulillah, selamat belajar. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang manfaat, barakah fid dini wa dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.